Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas karunia dan nikmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keimanan, ya, sehingga kita masih salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita kembali bermajlis ilmu, ya, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca dari tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, pada pertemuan sebelumnya, ya, Syekh Muhammad rahimahullah taala telah menyebutkan, ya, bahwa uluhiyah, ya, menurut orang-orang sekarang itu disebut sebagai wali, ya, disebut sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, disebut sebagai Syekh, Sayyid atau Al-Habib yang semisal dengannya. Ini semua penyebutan-penyebutan ternyata menurut anggapan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, hakikatnya itu ilah, ya, itu sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya saja yang berbeda. Ya, nama saja yang apa? Yang berbeda. Ada yang mengatakan, kalau orang sekarang mengatakan itu wali, ya itu bukan kesyirikan, tapi itu wali, kita minta perantara kepadanya. Ya, mereka beri nama Sayyid, wali, syekh dan yang semisal dengannya. Ternyata penamaan-penamaan itu, iya, menurut orang-orang musyrikin di zaman Nabi, itulah apa? Itulah sesembahan. Jadi kembali saya ulang, apa yang telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, jadi sama saja. Hakikatnya sama. Itu adalah apa? Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang dahulu mengatakan itu uluhiyah, kesyirikan. Orang sekarang mengatakan itu bukan. Itu hanya sekadar apa? Wali. Ya, sekadar wali. Sekarang saya akan jelaskan. Iya. Perkara yang akan lebih memperjelas tentang masalah ini. Baik, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa tauhidul uluhiyati wa huwa an la yud'a. Coba diulang. Wa idza aradta an ta'rifa. Wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadhalika bi amrayn. Al-awwal an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qataluhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum
وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يموت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وهذه مسألة عظيمة جميلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا ويتصدقون ويحجون ويحجون ويأتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله، ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا الله بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. طيب terus. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وأزيرا وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. Terus. إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام. أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, ini telah kita singgung ya. Jadi ini beliau akan menjelaskan hal yang lebih memperjelas lagi tentang hakikat dari la ilaha illallah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tamatan fadzalika bi amrayn. Apabila Anda ingin mengetahui tentang masalah ini, ya, hakikat dari la ilaha illallah, apa itu hakikat tauhid, apa itu arti hakikat dari kesyirikan, ma'rifatan tammah, dengan pengenalan yang sempurna, fadzalika bi amrayn, maka kita harus tahu dua perkara. Ini dua perkara ini harus dibedakan. Apa yang pertama? Al-awwalu an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum kanu mukirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyah. Ya. Yang pertama yang harus dipahami, engkau harus mengetahui
memahami bahwa orang-orang kafir, ya, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dan dibunuhi, dihalalkan, ya, harta-harta mereka, ya, dan dihalalkan perempuan-perempuan mereka. Mereka ini mukirrina lillah, mereka mengakui untuk Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu mereka yakin bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur seluruh urusan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perkara yang pertama yang Syekh ingin pahamkan. Jelas ya? Apa yang Syekh sebutkan di sini? Yang beliau ingin pahamkan bahwa orang-orang kafir itu dahulu, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedang, dirampas hartanya, ya, mereka dibunuhi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu mereka meyakini tentang apa? Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Itu keyakinan mereka. Ya, itu yang harus dipahami dulu. Supaya masalah yang kedua sebentar akan dibedakan. Ya, masalah kedua sebentar akan dibedakan. Mana dalil kalau orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW mengakui tentang masalah ini? Nah, disebutkan ayatnya. Ini sudah disebutkan di pembahasan Qawaidul Arba. Ya. Mana dalil kalau mereka mengetahui tentang ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan, kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Sampaikan wahai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan dari kehidupan, dari hidup kepada yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dari mati ke yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Sampaikan kepada mereka siapa yang mengatur segala urusan. Ya. Fasayaquluna Allah. Maka pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Orang-orang musyrikin mengetahui tentang masalah apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di kelanjutan ayat, faqul afala tattaqun. Kalau begitu sampaikan kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah. Ini sisi pendalilannya. Jadi pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tahu rububiyah ya, yang berkaitan dengan perbuatan Allah, mencipta, mengatur, memberi rezeki, ya, menghidupkan, mematikan, itu namanya rububiyah. Terkait tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah belum memasukkan seorang dalam apa? Keislaman. Tidak dianggap sebagai apa? Muslim mukmin. Kenapa tidak dianggap? Seandainya itu dianggap, berarti Nabi tidak akan memerangi siapa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Kenapa? Mereka meyakini apa? Masalah rububiyah. Makanya dalam ayat dikatakan, "Faqul afala tattaqun." Sampaikan wahai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Ini menunjukkan apa? Mereka tidak dianggap apanya? Keislamannya. Ini dulu yang pahami pertama. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun muhimmah. Ya, perkara ini adalah perkara yang sangat perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat besar. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi. Yaitu engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang apa? Mengakui
tentang masalah ini semua. Maksudnya tentang apa? Masalah ini semua. Apa? Kembali ke mana ini? Rububiyah tadi. Tentang apa? Rububiyah tadi. Mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Syekh? Wa ma'a hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tapi bersamaan dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jelas ya? Tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Islam. Walam yuharrim dima'ahum. Tidak diharamkan darah-darah mereka. Maksudnya apa? Dihalalkan, diperangi. Wala amwalahum. Tidak diharamkan harta mereka. Dihalalkan. Wa kanu aidan yatasaddaqun. Padahal mereka ini, ya, orang-orang ini, mereka juga adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Wa yahujjun. Mereka juga berhaji. Wa ya'tamirun. Mereka juga apa? Orang-orang yang pergi berumrah. Wa yata'abbadun. Mereka beribadah. Ya mungkin saja mereka sholat. Mungkin saja mereka puasa. Ya mungkin saja mereka berzakat. Wa yatrukuna asya'a minal muharramat. Mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, kan orang-orang musyrikin, ya. Mereka juga ada ibadahnya. Jelas ya? Jangan kira orang-orang yang diperangi oleh Nabi dikatakan musyrik, keluar dari Islam itu tidak ada amalan kebaikannya, ada. Ya. Mereka juga berhaji. Mereka rajin bersedekah. Ya. Mereka juga meninggalkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Tujuannya apa? Khaufan minallahi azza wa jal. Mereka juga punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami. Nah, ketika kita sudah memahami masalah ini, paham ya globalnya? Saya ulangi kembali. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mengakui, mengikrar, menetapkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Mereka adalah orang yang berpuasa. Berumrah. Mereka juga meninggalkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena takut kepada Allah. Perhatikan masalah kedua. Saya tadi kan sebutkan apa? Kalau antum ingin pahami hakikat la ilaha illallah ini, pahami dua hal. Ya, sekarang yang kedua. Walakinnal amru tsani, ini yang kedua yang perlu dipahami. Akan tetapi, ya, perkara yang kedua, huwallazi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah. Iya. Akan tetapi perkara yang kedua, itulah yang membuat mereka kafir. Iya. Itulah yang membuat darah-darah mereka dihalalkan. Harta-harta mereka dirampas. Yaitu mereka tidak mengikrar, mereka tidak mempersaksikan ya bahwa tauhid uluhiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahannya apa? Hah? Apa permasalahannya? Yang menjadi masalah, yang menjadi pertengkaran, perdebatan, permusuhan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin itu kaitannya pada tauhid apa? Uluhiyah, tentang masalah ibadah, bukan masalah rububiyah. Jadi dibedakan ya, dibedakan. Ada orang dia yakin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada orang yang yakin tentang apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua orang berbeda. Dari sisi kenyataan sama-sama meyakini. Tapi orang yang pertama, dia meyakini tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka apa? Saya ulang ya. Ada dua, ya. Ada pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, ada yang meyakini tentang tauhid al-uluhiyah. Iya. Pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah, ya itu apa? Belum dianggap seseorang apa? Islam.
Jadi dia meyakini Allah memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Sekedar keyakinan itu bukan Islam, belum. Jelas ya? Kenapa belum Islam? Orang musyrikin di zaman Nabi apa? Mengakui juga. Tapi bersamaan dengan itu mereka diperangi. Mereka dihalalkan darahnya, dirampas hartanya. Yang kedua ini, ya. Kalau orang sudah meyakini tauhid al-uluhiyah, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak diibadahi, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang hanya kepadanya kita meminta, hanya kepadanya kita berdoa, hanya kepadanya kita bertawakal, hanya kepadanya kita takut, hanya kepadanya kita berharap, hanya kepadanya kita cinta. Ini baru apa? Ini baru Islam. Paham ya? Makanya di sini penulis rahimahullah sebutkan perkara yang kedua adalah yang membuat orang-orang musyrikin itu dikafirkan. Apa itu? Karena mereka tidak mempersaksikan Allah tentang apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Sesungguhnya mereka kalau diajak untuk berla ilaha illallah, bahkan Nabi SAW pernah naik di tempat yang tinggi, kemudian Nabi kata apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat, pasti. Apa jawabannya? Kalau dalam ayat dikatakan apa? Yastakbirun, mereka bersombong. Kenapa? Apa yang membuat mereka bersombong? Perhatikan. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ya. Apakah saya ini harus menjadikan sesembahan itu hanya satu, hanya Allah? Jadi maunya mereka apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga apa? Beribadah kepada selainnya. Itu maunya orang-orang apa? Orang-orang musyrikin. Jelas ya? Adapun hakikat kemurnian Islam adalah apa? La ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan sekutu-sekutu, peribadatan-peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh, lanjutan dari ucapan beliau, wa huwa alla yud'a wa la yurja illallah. Yaitu seorang dia tidak berdoa, demikian pula tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Wala yustaghatsu bi ghairihi. Dia tidak meminta pertolongan kepada selainnya, kepada selain Allah. Wala yuzbahu li ghairihi. Ya, kalau masalah minta pertolongan itu ada rinciannya, telah disebutkan dalam salah satu usul. Wala yuzbahu li ghairihi. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yunzaru li ghairihi. Tidak boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham bernazar kepada selain Allah? Ini mungkin sering terjadi masalah nazar. Kalau Makassar bilang apa? Tinja. Apa maksudnya bernazar tinja selain Allah? Contoh, misalnya ada orang mengatakan, kalau saya berhasil usahaku, saya akan apa? Saya akan potong kambing di pohon sana. Ini bentuk nazar kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berhasil jadi PNS, saya akan datang di kuburan sana. Saya persembahkan hewan ini. Itu nazar. Dan nazar ini perlu diketahui dia adalah ibadah. Makanya dalam Al-Quran dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka. Dan ini telah kita jelaskan masalah nazar. Jadi nazar itu ada dua bentuk. Ada nazar yang dia tanpa muqabil, tanpa balasan. Atau sebelumnya apa itu nazar? Nazar itu ijabul mukallaf
Ya, ma laysa biwajibin. Jadi dia mengilzam. Seseorang mengilzam dirinya padahal sesuatu itu tidak wajib baginya. Jelas ya? Itu nazar namanya. Jadi contoh misalnya, iya, disebutkan oleh para ulama, nazar terbagi dua. Ada yang bentuknya muqabil, ada yang tanpa muqabil. Kalau yang tanpa muqabil, itu tidak masalah. Ya. Dia ilzam dirinya, saya wajib ya besok melakukan sholat duha misalnya. Kalau dia sudah mengilzam dirinya seperti itu, maka dia harus apa? Harus dia lakukan. Walaupun sholat duha tidak apa? Tidak wajib. Tapi kalau dia sudah ilzam begitu, itu sudah apa? Sudah wajib. Ini namanya nazar tanpa muqabil. Tanpa ada balasan. Nazar yang sifatnya muqabil, ini yang tercelah. Contoh tadi, ya. Kalau misalnya saya berhasil lulus dari urusan ini, saya akan berpuasa misalnya 2 hari. Atau saya akan berpuasa Senin Kamis. Jelas ya? Ini namanya nazar dengan muqabil. Dia ingin bernazar tapi dengan balasan. Ya. Jadi nanti dia mau berpuasa Senin Kamis ketika urusannya apa? Selesai. Ini sifatnya tercelah. Yang seperti ini. Kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair, innama huwa yastakhriju minal bakhil. Nadar yang seperti ini tidak pernah mendatangkan kebaikan. Ya, ini tidak lain keluar dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Mereka nanti mau beribadah, mau bersedekah kalau ada apa? Kalau ada balasannya. Jelas ya? Tapi kalau seorang misalnya terlanjur seperti itu, bernazar dan dia nazar kebaikan, maka wajib dia apa? Wajib dia tunaikan. Paham ya? Ini masalah nazar, kan ini biasa ya, biasa terjadi di tengah-tengah kita. Jadi saya katakan, wala yustaghatsu bi ghairihi. Iya. Hakikat dari tauhid uluhiyah itu tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Tidak menyembelih kepada selain Allah. Tidak bernazar kepada selain Allah. La limalakin muqarrabin. Tidak kepada para malaikat, wala nabiyyin mursal. Demikian pula tidak kepada para nabi. Kalau malaikat dan nabi saja dilarang, bagaimana lagi kalau sama apa? Habib-habib. Ya, atau apa? Sayyid atau syekh-syekh tidak bisa. Malaikat saya tidak punya hak. Para nabi tidak punya hak. Apalagi kalau selainnya. Apalagi kalau sekedar apa? Pepohonan, batu-batuan. Lebih tidak masuk akal lagi. Jelas ya? Famin istaghatsa bi ghairihi faqad kafar. Kata Syekh, siapa yang memohon pertolongan kepada selain Allah, sungguh dia telah kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar. Siapa yang menyembelih kepada selainnya, dia telah kafir. Wa man nadzara li ghairihi faqad kafar. Siapa yang bernazar kepada selainnya, selain Allah, sungguh dia telah kafir. Wa asbahu dzalik, dan yang semisal dari itu. Intinya apa? Kaidahnya apa? Di salah satu usul. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Ya. Siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah, pokoknya ibadah apa saja. Jadi jangan pahami ibadah itu hanya sholat, orang bersujud, ruku, enggak. Banyak dari ibadah. Ya. Ibadah itu apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali wal batinah. Itu ibadah. Ibadah itu adalah nama yang umum, mencakup seluruh yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Apakah sifatnya ucapan, ya, zikir, lisan, pembicaraan, ya, atau apa? Amalan. Amalan ada dua, zahir berkaitan dengan anggota badan dan batin berkaitan dengan amalan apa? Amalan hati. Ini semua disebut sebagai ibadah. Rumusnya kapan sesuatu itu sudah disebut sebagai ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa? Itu kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, wa tamamu hadza, dan kesempurnaan dari ini, an ta'rifa annal musyrikina alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihina mithal malaika
wa Isa wa ummuhu wa Uzairan wa ghairahum minal awliya fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Ya, kata beliau, ya, yang lebih sempurna dari masalah ini engkau mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang meminta kepada orang-orang soleh. Ya, seperti mereka berdoa kepada para malaikat, ya, meminta kepada Nabi Isa, minta kepada ibunya, siapa ibunya? Maryam, minta kepada Uzair, ya, wa ghairuhum minal auliya, selainnya dari wali-wali. Fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Karena perbuatan mereka seperti ini, maka mereka pun dikafirkan, ya, dengan hal ini. Bersamaan dengan itu mereka mengikrar, mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Tayyib. Ini hakikat dari apa? La ilaha illallah. Jadi kembali saya simpulkan, sebelum kita baca lanjutannya, pengakuan seseorang terhadap tauhidur rububiyah, mengakui tentang perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, itu tidak dianggap sebagai keislaman. Itu boleh. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah taala, "Idza arafta hadza, arafta makna la ilaha illallah." Kalau kamu sudah paham ini, maka engkau sudah memahami makna dari la ilaha illallah. Dan kemarin kita telah sebutkan, ya, beberapa kelompok manusia yang menafsirkan makna la ilaha illallah tidak sesuai dengan apa? Nas ayat Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, mereka menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi kata beliau, apabila kamu memahami masalah ini, maka engkau akan paham tentang makna la ilaha illallah. Wa arafta, dan engkau juga akan memahami anna man nakha nabiyan, bahwasanya siapa yang meminta pertolongan kepada nabi, au malakan, minta pertolongan kepada malaikat, au nadabahu, memanggilnya, ya Syekh fulan, ya Syekh fulan. Jelas, ya, memanggil. Au istaghatsa bihi, dia meminta pertolongan kepadanya, faqad kharaja minal Islam, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Wa hadza huwal kufru alladzi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekafiran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Selesai. Sekarang lihat. Di paragraf ini Syekh akan berbicara tentang syubhat, ya, kaum musyrikin di zaman beliau. Ya, syubhat mereka apa? Perhatikan. Jadi Masya Allah, ya, buku ini setelah beliau terangkan pondasi-pondasi la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, keutamaan-keutamaannya, hakikatnya, sekarang beliau akan menyebutkan syubhat, sesuatu yang samar. Ya. Orang-orang yang tidak belajar, orang-orang awam, dia anggap, oh, ini ibadah. Tapi hakikatnya itu adalah apa? Kesyirikan. Ya, hakikatnya kesyirikan. Perhatikan. Fa in qala qailun minal musyrikin. Sekarang kalau ada orang-orang di zaman sekarang yang mengatakan, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ya, kami ini, ya, tahu, kami yakin Allah itu yang memberi apa? Yang mencipta. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Itu kami yakini. Ya. Kami apa? Kami yakini. Lakin haula'is salihun muqarrabun. Apa mereka katakan? Akan tetapi mereka itu, ya, penghuni-penghuni kubur itu orang-orang soleh itu. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang dapat kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, ya. Jadi kan alasannya seperti itu. Kami tidak menyembah, kami tidak bersujud kepada mereka. Ya. Hanya saja mereka itu orang soleh. Taib. Wa nahnu nad'uuhum. Dan kami ini, ya,
memanggil mereka atau berdoa kepada mereka, ya, bernadar kepada mereka. Wa nadkhulu alaihim, kami masuk kepada mereka. Wa nastaghitsu bihim, minta pertolongan kepada mereka. Iya. Wa nuridu bidzalika alwijaha wasyafa'ah. Ini alasannya. Jadi kami tidak berbuat kesyirikan. Kami hanya ingin mendapatkan kedudukan dan syafaat. Ya, di buku-buku lain dikatakan, kami ini orang banyak dosanya. Malulah kita minta langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ada orang-orang soleh. Iya. Ya, ada orang-orang apa? Ada orang-orang soleh. Maka kami apa? Minta kedudukan dan syafaat. Ya. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ya. Bersamaan dengan itu, kami paham, ya. Bersamaan dengan itu kami memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Ini syubhat, ya. Jadi kalau ada orang berkata seperti itu, kami tidak beribadah, kami tidak ini, kami tidak ini. Kami ini datang kepadanya tidak ingin beribadah. Saya datang di kuburan hanya apa? Mencari kedekatan, mencari kedudukan. Supaya kami diberi syafaat. Ya, nanti kita minta syafaat, nanti mereka yang sampaikan hajat-hajat kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana bantahannya? Lihat. Fakul. Maka sampaikan kepada mereka. Ya, ucapkan, bantah. Apa bantahannya? Kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amsalihi. Ya, sebenarnya ucapanmu itu yang kau sebutkan tadi, kami tidak berdoa, kami tidak berbuat syirik, kami tidak beribadah. Itu sebenarnya sama saja dengan ucapannya Abu Jahal dan yang semisal dengan mereka. Ya, sama dengan ucapannya siapa? Orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Ya, ketika ditanya, kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala kalian? Mereka juga akan menjawab apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, ya, kecuali apa? Untuk mendekatkan diri kami dengan sedekat-dekatnya. Mencari apa? Kedekatan. Jadi syubhat kaum musyrikin di zaman sekarang, ya, yang disebutkan oleh Syekh di sini, itu sebenarnya dijawab dengan apa? Ucapanmu itu sama dengan ucapan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaika, karena mereka juga menyeru Isa, ya, berdoa kepada Isa, berdoa kepada Uzair, para malaikat, para wali-wali. Yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Mereka semata-mata menginginkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong, pelindung-pelindung. Ma na'buduhum. Apa yang mereka katakan? Kami ini tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan, ya, diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi niatnya apa? Niatnya juga ibadah. Ya, niatnya ibadah. Ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa menolak bahaya kepada mereka. Demikian pula tidak bisa memberi manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Lalu mereka mengatakan, mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Taib. Ini diuraikan, ya, secara apa namanya? Secara jelas oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan. Kalau kamu perhatikan masalah ini dengan perhatian yang baik, ya. Wa arafta annal kufr, dan kamu sudah tahu juga bahwasanya orang-orang kafir yashhaduna lillahi bitauhidir rububiyah, mereka juga mempersaksikan tentang tauhid rububiyah.
tentang masalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengisahkannya. Wa huwa tafarruduhu bil khalq, mereka meyakini Allah yang bersendirian dalam mencipta, war rizq dalam memberi rezeki, wat tadbir dalam mengatur. Wa hum yunakhawna Isa, tapi bersamaan dengan itu mereka meminta perlindungan kepada Isa, para malaikat, para wali-wali. Yaksuduna annahum yuqarribuhum ilallahi zulfa. Maksud mereka supaya mereka didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum indahu. Mereka minta syafaat di sisinya. Ini yang pertama ya. Wa arafta anna minal kuffar, dan engkau sudah paham juga bahwa orang-orang kafir, khususan an-nasara, secara khusus orang-orang Nasara, ya, minhum may ya'budul laila wan nahar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malam dan siang. Wa yazhadu fid dunya. Di antara mereka ada juga orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Iya. Wa yatasaddaquna bima dakhala alaihi minha. Iya. Mereka juga adalah orang-orang yang bersedekah ya dengan penghasilan yang apa dia dapatkan dari kehidupan dunia. Mu'tazilan fi sawma'atin anin nas. Mereka juga beriktizal, menjauh, fokus pada tempat-tempat ibadah mereka. Tidak ingin bergaul dengan manusia. Jelas ya? Ya, orang-orang Nasara kan mereka juga ada apanya? Ahli ibadahnya, mereka fokus beribadah, rahib-rahib mereka. Paham ya? Mereka apa? Mereka juga punya perhatian tentang masalah ibadah. Punya perhatian tentang ibadah. Wa huwa ma'a hadza kafir aduwullah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka kafir, mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Mukhalladun finnar, mereka kekal dalam neraka. Apa sebabnya? Padahal mereka ahli ibadah. Saya sebutkan. Bisababi i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya. Sebab yang menyebabkan mereka kekal dalam neraka, padahal mereka ahli ibadah, fokus di tempat ibadah mereka, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, kekal dalamnya, karena keyakinannya tentang Nabi Isa. Iya. Atau selainnya dari wali-wali. Ya, apa keyakinan orang-orang Nasara? Hah? Sebutkan dalam Al-Quran. Ada mengatakan salisu salasa. Ya, Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Isa adalah anak Tuhan. Yang menyebabkan mereka kekal dalam neraka karena apa? Karena keyakinannya. Padahal mereka juga apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Mereka juga beribadah kepada Allah. Baik. Yad'uhu, mereka juga berdoa, au yadbahu lahu. Ya, menyembelih, bernazar. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sudah pahami masalah ini, maka akan jelas bagimu bagaimana hakikat atau sifat Islam itu. Ya. Kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuk. Bagaimana hakikat Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabimu, yang beliau menyeru berdakwah. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nas, dan jelas pula bagimu bahwa kebanyakan manusia bima'zil. Ma'zil itu artinya dia menjauh, jauh dari syariat Islam. Wa tabayyana laka ma'na qouli sallallahu alaihi wasallam, dan jelas bagimu makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam awalnya bermula dengan apa? Asing. Bermula dari apa? Keasingan. Dan dia akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Jelas ya? Jadi orang-orang yang berdakwah di atas tauhid, ya, memberantas kesyirikan, itu dianggap apa? Kasar, keras. Ya kan? Orang-orang masyarakat umum menganggap itu kerjanya sana itu hanya mencela orang lain. Padahal kita ini sama-sama apa? Sama-sama Islam. Kenapa saling mencela? Kan begitu anggapan apa?
Orang-orang yang tidak belajar. Jelas ini yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Jadi kalau orang paham tentang masalah ini, hakikat kesyirikan itu apa? Hakikat Islam itu apa? Akan jelas dua perkara. Ya, akan jelas dua perkara. Ya, akan jelas bagimu apa hakikat dari keislaman itu. Apa hakikat dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa hakikat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dan jelas juga bagimu bahwasanya kebanyakan dari manusia dia asing dalam masalah ini. Dia tidak paham. Ini sesuai dengan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam awal mula datangnya adalah apa? Aneh, dianggap aneh oleh orang. Orang musyrikin aneh sekali Islam. Iya. Dan dia akan kembali di akhir zaman menjadi apa? Menjadi aneh. Lihat sekarang. Ya. Orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berjenggot, dikatakan apa? Hah? Iya. Teroris lah. Kalau dulu-dulu ya, sebelum banyak orang berjenggot, dikatakan apa? Kambing lah, apalah, segala macam. Ya. Orang-orang yang celana cingkrang, dikatakan apa? Kebanjiran. Banyak dari bahasa-bahasa mereka. Seperti itulah orang-orang apa? Yang menyuruhkan kemurnian dari Islam. Jelas ya? Sebagai orang lain mengatakan, mereka sedikit, kita banyak. Kita itu sawadul a'zam. Kumpulan kegelapan yang banyak. Ya. Tapi ketahuilah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ukuran kebenaran bukan dengan apa? Bukan dengan jumlah. Iya. Yang menjadi ukuran adalah siapa yang berpegang teguh di atas kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia bersendirian. Walaupun dia apa? Bersendirian. Maka lihat dari nasihat penulis rahimahullah di akhir buku ini. Mungkin saya akan selesaikan ya karena tinggal sedikit. Baik. Kata beliau, fa Allah ya ikhwani. Iya. Ingatlah kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum. Berpegang teguhlah kalian dengan sumber agama kalian. Ini nasihat dari apa? Penulis rahimahullah. Awaluhu wa akhiruhu. Awal dan akhirnya. Wa ussuhu wa ra'suhu. Asas dan pondasinya. Wahiyya syahadatu an la ilaha illallah. Yaitu syahadat la ilaha illallah. Ini yang beliau pertama apa? Nasihatkan. Semangat belajar tauhid. Ya. Mulai dari apa? Mulai dari yang dasar tauhid. Pelajari dulu tauhid. Jangan terlalu sibuk apa? Urus ini, urus itu, belajar ini, belajar itu. Padahal dia belum paham apa? Belum paham tauhid. Ketika ditanya apa itu tauhid, dia tidak paham. Ketika ditanya apa itu definisi syirik secara bahasa dan secara istilah, dia tidak paham. Ya. Tapi kalau bahas kenapa Ustadz itu ditahdir? Kenapa Ustadz itu ini? Itu baru apa? Orang semangat mempelajarinya. Jelas ya? Nasihatnya Syekh? Iya. Berpegang teguhlah kalian dengan pokok agama kalian. Awal dan akhirnya. Pondasi dan intinya. Pelajari syahadat la ilaha illallah. Pelajari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kenali dalil-dalilnya. Ya. Wa'rifu maknaha. Pahami makna-maknanya. Wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha. Cintai orang-orang yang berada di atas syahadat la ilaha illallah. Ya. Cintai orang-orang yang bersyahadat di atas la ilaha illallah. Waja'aluhum ikhwanakum. Jadikanlah mereka sebagai saudara-saudara kalian. Ya. Walau kanu ba'idin. Walaupun mereka itu berjauhan, cintai. Ya, kita dengar saudara kita misalnya di sana, di tempat yang jauh tertimpa musibah, kita doakan. Ya, sebagai bentuk apa? Kecintaan kita kepada mereka. Baik. Wakfuru bit tawagid. Kufurlah terhadap togut-togut. Ya. Wa'aduhum. Musuhi mereka. Wabgidu man ahabbahum. Benci orang-orang yang cinta kepada togut. Aujadala anhum. Atau yang membela mereka. Ini dari apa? Konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Orang yang bertauhid, orang yang berla ilaha illallah harus memusuhi juga siapa yang Allah Subhanahu wa taala apa? Musuhi. Benci orang-orang yang cinta kepada kesyirikan. Aujadala anhum. Ada orang tidak berbuat kesyirikan, tapi dia ikut andil, bela. Dimusuhi juga.
Ya, dimusuhi juga. Au lam yukaffirhum. Atau ada orang dia tidak berbuat kesyirikan. Ya. Ada orang dia lihat terang-terangan apa? Berdoa di kuburan. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Oh, saya tidak ada urusan dengan mereka. Itu juga apa? Kita wajib musuhi. Sebagai bentuk apa? La ilaha illallah. Kan sudah lewat kan pembahasan. Syarat dari la ilaha illallah. Al-hubbu wal bughd. Cinta la ilaha illallah lawannya apa? Benci. Taib. Au qala ma alayya minhum, atau ada orang yang berkata, saya tidak ada urusan dengan mereka. Ya. Ayo belajar. Anda ada saya urusan dengan itu. Ya. Jadi orang yang berislam itu jelas, bukan abu-abu. Ya. Kalau dia bilang belajar, ya belajar. Ya. Syirik juga begitu, jelas, tidak abu-abu. Jelas ya? Makanya saya katakan, au qala ma alayya minhum. Ada orang berkata, saya tidak ada urusan dengan mereka. Au qala ma kallafani Allahu bihim. Allah tidak pernah bebani saya tentang membenci mereka. Tidak pernah. Ya. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah. Orang yang ucapannya seperti ini, itu hakikatnya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waftara, mereka mengada-ada. Bahkan kata siapa? Bal kallafahullahu bihim. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membebani kalian agar kalian itu benci kepada mereka. Wa farada alaihil kufra bihim. Allah wajibkan kalian itu kufur terhadap mereka. Wal bara'ata minhum, dan berlepas diri dari mereka, walau kanu ikhwanahu wa auladahu, sekalipun mereka adalah saudara-saudaranya ataupun anak-anaknya. Fa Allah astaku bi asli dinikum. Berpegang teguhlah kalian dari sumber agama kalian. La'allakum talqawna rabbakum. Semoga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. La tusyriku nabi syai'a. Ini yang paling pokok. Semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allahumma tawaffana bil muslimin wa alhiqna. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai seorang muslim, mengenal dari hakikat Islam, dan ikutkanlah kami bersama dengan orang-orang soleh. Taib, adzan dulu. Masih ada satu ya. Satu paragraf lagi. Taib. Kita lanjutkan ya sedikit. Taib, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yaitu tadi yang kita bacakan, nasihat Syekh rahimahullah agar seorang berpegang teguh dengan sumber agamanya. Yaitu apa? Beliau perintahkan atau beliau nasihati kita dengan mempelajari konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Jadi seorang yang mengaku dirinya Islam, dia pelajari apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Apa syarat-syaratnya? Taib, apa syarat-syaratnya? Apa rukun-rukunnya? Apa keharusan-keharusannya harus dipelajari. Taib, yang terakhir kata penulis, wal nakhtimil kalam bi ayatin dzakaraha Allah taala fi kitabih, ya, tubayyinu laka kata penulis rahimahullah, annal apa tubayyinu laka anna kufral musyrikin min ahli zamanina a'zamu min kufril ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri pembicaraan ini dengan menyebutkan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang memperjelas kepadamu bahwa orang-orang kafir musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa dahulu. Coba dibaca ayatnya. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر
في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Taib. Apa itu ayatnya? Kata Syekh rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, apabila salah seorang kalian ditimpa oleh bahaya di lautan, maka hilang dari apa yang kalian seru, apa yang kalian sembah, kecuali mereka hanya fokus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, beliau menjelaskan tentang risalah ini, tentang tafsir la ilaha illallah. Beliau ingin memahamkan kepada kita bahwa ternyata kesyirikan yang terjadi sekarang itu, ya, itu lebih besar daripada apa? Kejadian yang terjadi di kalangan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita singgung di Qawaidul Arba. Faqad dzakarallahu ta'ala anil kuffar annahum idza massahumud dur. Allah telah menyebutkan, ya, tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka apabila ditimpa oleh bahaya, taraku as-sadat. Mereka meninggalkan dari sayyid-sayyid mereka. Ya. Wal masyayikh, mereka meninggalkan dari masyayikh-masyayikh mereka. Fala yad'unahum, mereka tidak berdoa lagi kepada syekh-syekhnya. Wala yastaghitsuna bihim, mereka tidak meminta lagi pertolongan kepada mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahdah, bahkan mereka ikhlas kepada Allah semata. La syarikalah. Wa yastaghitsuna bihi wa yuwahhidunahu, bahkan mereka semata-mata murni meminta kepada Allah, semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, fa idza ja'a ar-raha asyraku. Ketika mereka, apabila datang masa lapang, ya, segar-segar lagi masalah, asyraku, mereka kembali kepada apa? Kesyirikan. Dan ini seperti itulah ya keadaan apa? Manusia. Ya, keadaan kebanyakan manusia Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, manusia itu kalau lapang, ya, banyak rezeki, ya biasanya apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Ya. Apabila kata Allah kami beri kepada manusia nikmat-nikmat, ya, biasanya mereka berpaling. Ya, berpaling kepada, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berpaling ke belakang. Ya. Wa idza massahu syarr, ketika ditimpa oleh musibah, sakit, ya, terbaring di rumah sakit, ya, enggak bisa goyang-goyang, enggak bisa lagi ibadah, baru apa? Fadu du'ain arid, baru dia minta kepada Allah, sungguh-sungguh. Ya Allah, selamatkanlah saya dari ini, sembuhkanlah dari sakit saya. Itu keadaan apa? Kebanyakan manusia. Ya, makanya saya di sini ingatkan. Orang-orang musyrikin seperti itu juga keadaannya. Ya. Ketika di kondisi lapang, dia berbuat kesyirikan. Tapi kalau di kondisi genting, berada dalam bahaya, mereka tinggalkan apanya? Kesyirikan-kesyirikannya. Saya mau tanya, kalau orang sekarang bagaimana? Hah? Semuanya. Ya. Bahkan terkadang susah lebih apa? Lebih syirik lagi. Ya, lebih syirik lagi. Ini yang ingin diingatkan. Taib. Terakhir, wa anta taral musyrikin min ahli zamani. Sekarang engkau lihat keadaan orang musyrikin di zaman kita. Wala alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli ilm. Mungkin sebagian mereka juga mengaku, oh, saya ini orang berilmu. Ya. Wa fihi zuhdun. Sebagian mereka mengaku zuhud terhadap dunia. Wa jitihadun wa ibadah. Mereka juga menganggap dirinya bersungguh-sungguh. Mereka juga beribadah. Wa idza massahud-dur, tapi kalau mereka ditimpa oleh bahaya, sesuatu yang sempit, yastaghitsu bi ghairillah, minta kepada selain Allah. Seperti apa? Mithlu, saya sebutkan ya, orang-orang yang diibadahi di zamannya. Seperti Ma'ruf. Ya, Ma'ruf ini Ma'ruf Al-Kirhi. Ya, ini dari wali-wali yang Ma'ruf yang berada di Irak. Orang-orang kuburiyun beribadah kepada Ma'ruf ini. Ya, saya sebutkan. Di antaranya juga Abdul Qadir Al-Jailani, ya, masyhur. Ya, beliau imam dari A'immatul Hanabilah Al-Qudama. Ya, beliau adalah seorang imam. Ya, Imam Jalil. Ya, tapi ketika beliau meninggal, ya, sebagian orang-orang berkeyakinan, kan orang soleh, imam kan? Ya, orang-orang yang berkeyakinan, ya, bahwasanya orang yang di kuburan ini bisa memberi manfaat dan bisa menolak bahaya. Ya, seperti juga siapa? Disebutkan wa ajalli min haula.
Dan terkadang mereka meminta pertolongan kepada yang lebih mulia lagi dari orang-orang ini. Seperti mereka minta kepada Zaid ibn al-Khattab. Ya, Zaid ibn al-Khattab ini ya, sahabat ya, saudara dari Umar bin Khattab. Ya, tapi bersamaan dengan itu dibesarkan kuburannya. Was Zubair, maksudnya Zubair ibn al-Awam ini juga sahabat. Wa ajalli min dzalik, bahkan mereka minta kepada yang lebih mulia daripada itu. Siapa? Mithlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang ya, ketika berziarah ya menyempatkan, bukan lagi menyempatkan. Terkadang ada orang memang tujuannya ya pergi umroh bukan karena umrohnya, tapi karena apa? Ya, itulah antum tahu sendiri. Taib. Taib. Fallahul musta'an. Wa a'dhamu min dzalika wa a'dham, dan lebih besar lagi daripada itu, annahum yastaghitsuna bitawagid. Mereka meminta pertolongan kepada tagut-tagut, orang-orang kafir, ya orang-orang yang murtad seperti Syamsan wa Idris wa Yusuf wa amsalihim wallahu alam. Sebut namanya Syamsan, Idris, Yusuf wa amsalihim. Ini dari tagut-tagut ya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Nama ini Syamsan, Idris, Yusuf. Nah, ini dari orang-orang yang diibadahi. Ya, sebelum Syekh Muhammad rahimahullah berdakwah, nampak dengan dakwanya. Ya, jadi dulu itu sebelum beliau berdakwah, Jazirah Arab penuh juga dengan apa? Kesyirikan. Makanya beliau diberi gelar dengan apa? Mujaddid, ya, pembaharu umat ini. Ya, karena beliaulah yang memberantas dari noda-noda kesyirikan. Ya, beliau yang berdakwah atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat hasil dakwah beliau sekarang, ya, dari apa yang beliau dakwahkan. Baik. Alhamdulillah ya. Selesai dari tafsir kalimat tauhid. Ya, mungkin buku setelahnya nanti kita lihat ya apa yang kita akan baca lagi. Baik. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya ada manfaatnya, dan itu semata-mata murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru maka itu dari saya ya. Kesalahan murni dari saya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.